Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Dan di sini ada informasi resmi dari pihak Kortim ya, ini sangat mantap sekali informasi updatingnya. Dan juga di sini ada informasi demi informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network. Dan di sini dikutip daripada Pi News Media, sudah checklist warna biru. Nah, di sini kita bisa melihat informasi yang sangat mantap sekali. Akankah Pi Network itu bisa terdaftar di bursa? Dan ini tergantung kepada keputusan pertukaran atau bursa itu sendiri. Tetapi saat ini merupakan tahap jaringan tertutup. Dan pertukaran eksternal apapun tidak dapat dihubungkan secara langsung. Jadi sudah menjadi fakta bahwa Pi sekarang bekerja keras untuk membangun ekologi dan juga menetapkan jalur masa depan yang baik. Hanya saja banyak orang yang tidak mengetahui maksud sebenarnya dari proyek Pi Network, sehingga kebanyakan orang yang lalai di dunia internet saat ini. Orang terlalu memperhatikan harga yang membuat mereka senang, dan mereka tidak memperhatikan seluruh rangkaian tata letak di balik harga. Kemudian di sini untungnya kami bertemu dengan pihak Kortim yang sangat bagus. Kemudian sekelompok orang ini sedang membangun rantai super publik untuk semua orang di belakang layar. Mereka menggunakan masa muda dan waktu mereka untuk mempraktekkan pekerjaan yang hebat ini. Nah, di sini kalau kita lihat memang digadang-gadang Pi Network itu agar segera melangsungkan fase open mainnet dan agar segera terdaftar dalam bursa. Kemudian di sini rekan-rekan pasti sudah paham, atau di sini mungkin ada sebagian dari kita yang baru mengenal sosok daripada pihak Kortim. Dan ini adalah wajah-wajah dari pihak Kortim di balik layar proyek Pi Network. Dan di sini siapa yang rekan-rekan kenal? Tentu saja di sini adalah Dr. Nicholas dan juga Cheng Diovan. Nah, kemudian di sini Kortim itu jumlahnya ada sekitar 40 orang. Nah, kemungkinan besar di sini juga ada warga Pringdavan ya, karena di sini dari berbagai mancanegara yang menjadi Kortim. Kemudian di sini kita beralih ke informasi resmi dalam dashboard rekan-rekan semuanya. Ketika nanti rekan-rekan membuka dashboard, rekan-rekan akan diarahkan pada halaman seperti berikut ya. Sudah ada informasi yang terbaru, yaitu Pi Network Mining Pack Overview. Nah, kemudian nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari lebih lanjut ya. Di sini ada klik learn more, nanti rekan-rekan bisa ditekan saja. Kemudian di sini kalau kita lihat, kita akan diarahkan pada halaman resmi YouTube daripada pihak Kortim ya. Dan di sini Hai Pionir. Hari ini Anda akan melihat mekanisme penambangan Pi Network yang baru, beraksi dan mempelajari cara menjelajahi dan berinteraksi dengan halaman penambangan Anda. Kemudian di sini videonya itu hanya sekitar 5 menit ya. Nah, ini cukup singkat sekali informasi yang disampaikan oleh pihak Kortim, dan di sini kami akan menjelaskan bagaimana total tarif penambangan Anda dihitung dari berbagai macam komponen. Kemudian secara keseluruhan bonus penambangan membantu secara meritokratis yang memberi penghargaan kepada pionir ya yang berkontribusi terhadap keamanan jaringan, pertumbuhan inklusi, pembuatan utilitas serta stabilitas dan umur yang panjang. Kemudian untuk memberi akses halaman penambangan Pi dengan mengetrap tombol, nah di sini ada tombol petir yang menyelesaikan sesi penambangan harian Anda. Nah, di sini pasti rekan-rekan sudah paham sekali ya. Jadi di sini cara mainnya kita tinggal klik tombol petirnya. Nah, kemudian di sini kita beralih ke berikutnya. Halaman penambangan Pi baru ini adalah tempat lengkap untuk semua informasi yang terkait dengan tarif penambangan Anda. Di sini Anda akan dapat memahami bagaimana total laju penambangan dihitung dari 3 input utama. Nah, kemudian di sini tarif dasar, booster, dan hadiah, serta menjelajahi dan berinteraksi dengan masing-masing input tersebut. Kemudian mari luangkan waktu untuk menjelajahi halaman. Kita akan mulai dengan ringkasan di bagian atas di sini ya, yang ada warna merah. Bagian teratas ini memberi pionir ikhtisar tentang waktu hingga sesi penambangan saat ini berakhir, hingga Anda tahu ya kapan harus mulai menambang lagi. Kemudian tingkat penambangan total perintis saat ini dalam Pi per jam. Nah, di sini juga adanya. Kemudian perhitungan keseluruhan di mana tingkat penambangan total Anda. Nah, di sini sudah ada penjelasannya rekan-rekan yang ada di kotak warna merah. Kemudian di sini kita juga melanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan melihat perhitungan tarif dasar. Nah, di sini mekanisme saat ini dari penyesuaian tarif penambangan dasar di seluruh sistem Pi mulai berlaku ya, mulai tanggal 1 Maret 2022. Nah, di sini ada keterangannya yang seperti ini ya. Kemudian di sini mekanisme saat ini, nah di sini tadi tanggal 1 Maret berdasarkan formula penerbitan hadiah yang menurun dan disesuaikan pada hari pertama setiap bulan. Nah, kemudian di sini perubahan ini sejalan dengan arahan yang diuraikan dalam 3 bab white paper terbaru
yang dirilis pada tanggal 28 Desember kemarin ya, tahun 2021 bersamaan dengan fase enclose mainnet. Kemudian di sini dikombinasikan dengan aktivitas penambangan. Tarif penambangan dasar di seluruh sistem disesuaikan secara dinamis berdasarkan batas persediaan bulanan yang ditentukan oleh rumus. Hal ini memastikan bahwa bonus penambangan Pioneer berada dalam batas pasokan sebesar 65 miliar yang dialokasikan untuk hadiah penambangan seperti yang diumumkan dalam white paper pada bulan Desember. Tarif penambangan dasar bulanan akan terus disesuaikan berdasarkan rumus ini ya. Nah, kemudian di sini tarif penambangan dasar baru ini berbeda dengan tarif penambangan dasar yang lama, yang memiliki nilai statis dan berkurang setengahnya setiap kali jaringan Pioneer terlibat bertambah besar dengan faktor 10, jadi semakin berkurang. Formula ini bersama dengan mekanisme penambangan baru menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan, aksesibilitas, umur panjang, dan insentif jangka panjang. Selain itu, ini mengukur penghargaan Pioneer ya untuk berkontribusi ke jaringan Pi Network. Nah, itu tadi adalah penjelasannya. Kemudian selanjutnya mari kita kunjungi bagian booster. Meskipun tarif penambangan dasar tetap konstan untuk semua Pioneer setiap bulan, ada beberapa cara agar Pioneer dapat meningkatkan tarif penambangan masing-masing secara individual. Persyaratan pertama untuk menerima penguat atau penambang Pi apapun adalah penambangan aktif. Nah, kemudian di sini penambangan aktif adalah inti dari prinsip meritokratis. Jadi Pioneer harus memperbaharui sesi penambangannya setiap hari untuk terus mendapatkan koin Pi. 100% menunjukkan bahwa Pioneer aktif menambang. Kemudian di sini ada security circle booster berasal dari jumlah Pioneer di jaringan Anda yang Anda kenal dan Anda percaya ya. Jadi ada security circle-nya. Kemudian algoritma konsensus Pi bergantung pada grafik kepercayaan secara global yang dikumpulkan dari jutaan lingkaran keamanan yang saling terkait dari masing-masing para Pioneer. Dengan demikian, Pioneer diberikan peningkatan tambahan untuk setiap koneksi lingkaran keamanan baru yang valid hingga 5 koneksi tersebut. Kemudian lingkaran keamanan dengan 5 anggota meningkatkan tingkat penambangan Anda dengan tambahan 100%. Tindakan ini saja pada dasarnya dapat menggandakan laju penambangan Anda. Selain itu, Pioneer dapat secara sukarela mengunci Pi mereka untuk mendapatkan hak menambang dengan tarif yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta mendorong interaksi jangka panjang dengan jaringan. Sementara jaringan melakukan bootstrap dan membuat utility, Anda dapat menyiapkan atau menambahkan penguncian dengan mengetrap konfigurasi di sini. Semakin tinggi presentasi penguncian, semakin lama durasi penguncian, semakin tinggi meningkatkan penambangan penguncian Anda. Nah, kemudian yang terakhir ada bagian menawarkan cara tambahan agar Pioneer dapat meningkatkan laju penambangan individual mereka. Sekali lagi, Pioneer harus menambang setiap hari untuk menerima tarif penambangan apapun. Kemudian di sini angka 1.00 ini menunjukkan penambangan harian yang aktif. Nah, di sini kita bisa melihat penjelasan yang dilakukan oleh pihak core team. Kemudian di sini bagian ini menunjukkan reward untuk tim referral yang aktif Anda ya. Di sini ada keterangan warna merahnya. Kemudian mengundang lebih banyak orang untuk bergabung dengan Pi akan meningkatkan tingkat penambangan Anda, meningkatkan tim rujukan Anda yang sudah Anda menambang secara aktif. Nah, ini juga meningkatkan laju penambangan. Kemudian penghargaan tim rujukan ini mengakui kontribusi Pioneer terhadap pertumbuhan jaringan dan distribusi uang cryptocurrency Pi. Nah, jadi di sini tadi dijelaskan ya rekan-rekan, sempat dijelaskan bahwa cryptocurrency Pi merupakan mata uang ya. Kemudian di sini bonus penggunaan utility memberikan penghargaan kepada Pioneer karena menggunakan aplikasi di Pi Browser. Nah, kemudian di sini kita coba untuk melanjutkan. Hal ini membantu meningkatkan interaksi dan bootstrap ekosistem untuk platform developer Pi Network. Bonus node tersedia untuk Pioneer yang menjalankan Pinode dan dihitung berdasarkan keandalan, aksesibilitas, dan daya komputasi node yang Anda jalankan. Seperti pada blockchain apapun, node berada di jantung desentralisasi jaringan Pi.
Dan karenanya, nah di sini rekan-rekan tadi adalah penjelasan daripada pihak core teamnya. Kemudian terima kasih semua pionir atas dukungan Anda. Saya dengan pihaknya dapat berhasil melalui beragam kontribusi yang berkelanjutan seperti yang telah Anda tunjukkan selama 3 tahun terakhir. Kami berharap panduan ini membantu para pionir memahami mekanisme penambangan meritokratis kami. Kunjungi halaman penambangan PI Anda sendiri untuk memahami bagaimana input dan aktivitas Anda mempengaruhi tingkat penambangan Anda secara keseluruhan. Semakin aktif Anda dan semakin banyak cara Anda berkontribusi, semakin tinggi tingkat penambangan Anda. Dan Anda akan mendapatkan koin PI yang semakin banyak ya. Kemudian kita bisa berkomentar atau berinteraksi dengan pihak core team di akun-akun resminya. Nah, kemudian di sini sampai di sini rekan-rekan penjelasan resmi dari pihak core team. Kemudian di sini intinya adalah core team menjelaskan agar kita terus aktif ya menambang mata uang koin PI. Kemudian di sini rekan-rekan juga bisa melakukan mengundang teman dan lain-lain agar rekan-rekan atau agar referral rekan-rekan itu aktif kembali ya bagi yang tidak aktif. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa menyetel ulang untuk daripada log app-nya. Karena di sini mungkin ada beberapa rekan kita yang bertanya ya tentang lockup. Nah, di situ mungkin rekan-rekan juga bisa menyetel ulang apakah bisa atau tidak ya, tinggal dicoba saja. Dan kemudian di sini memang Pi Network digadang-gadang agar segera melangsung fase open mainnetnya ya dalam waktu dekat, terutama pada hari Pi yang kedua. Nah, kurang lebih seperti itu dan semoga saja informasi resmi daripada pihak core team di sini bisa meningkatkan imunitas rekan-rekan semuanya yang terus menambang koin PI. Intinya di sini proyeknya jangka panjang. Sekian, terima kasih.